Aduh, sepertinya mobilku rusak. Aku pusing banget. Aku numpang kalian aja ya. Lagi pula di taksi ada banyak tempat duduk. Nona Alexa seharusnya nggak memperhitungkan uang yang sedikit itu kan? Sayang, bagaimana menurutmu? William, apa kau tega membiarkanku pergi jalan kaki sendirian? Baiklah, ayo kita pergi bersama. Oi, subscribe! Singkat cerita, mereka pun sampai di sebuah villa di suatu tempat. Alexa mengajak mereka masuk dan memperlihatkan seseorang yang sudah diborgol. William, yang bingung, menanyakan siapa orang itu. Alexa menjelaskan, orang itu adalah dalang dari masalah di upacara perusahaan William. Vivian yang mendengar perkataan Alexa pun langsung terpelongoh. Vivian sudah menggerakkan seluruh kekuatan keluarganya untuk menemukan dalangnya namun gak berhasil. Sedangkan Alexa bisa berhasil menangkap dalangnya. Alexa menjelaskan lebih detail lagi bahwa pria itu bukan dalang sesungguhnya. Yang jelasnya, pria itu adalah orang yang menyuruh 3 orang itu untuk membuat keributan di perusahaan William. Mereka menyebutnya si nomor 2. Sayangnya, pria itu tidak mau memberitahu orang yang ada di belakangnya. William yang mendengar penjelasan Alexa pun mengerti bahwa mereka berasal dari organisasi besar. Dengan kesempatan satu kali, William pun menyuruh pria itu menyebutkan siapa bosnya. Pria itu berkata pada William untuk tidak berharap akan informasi darinya, dan pria itu meminta William untuk segera membunuhnya. William pun memberi tepuk tangan untuk keberanian pria itu. William mengingatkannya, jika dia mati bosnya nggak akan memperdulikannya, dan hanya akan dianggap sebagai sampah dan dilupakan. Pria itu meminta William untuk berhenti menggunakan trik seperti itu padanya, dan pria itu terus menantang William untuk membunuhnya jika berani. William sudah bilang bahwa pria itu hanya mempunyai kesempatan 1 kali. Namun, dia menyia-nyiakannya. Dengan geram, William pun mengambil obat dan memasukkan paksa ke dalam mulut pria itu, sambil berkata bahwa dia nggak pernah memberi belas kasihan pada setiap musuhnya. Pria itu mulai batuk-batuk, dan badannya mulai memerah. Dia pun bertanya, apa yang diberikan William padanya. Dengan santai, William pun bilang, itu hanya bubuk obat. Bubuk obat itu akan membakar organ dalam pria itu sedikit demi sedikit, lalu akan membakar semua dari organ tubuhnya, hingga akhirnya dia akan menjadi abu. Pria itu mulai tidak tahan. Dia meminta William untuk langsung membunuhnya saja. Vivian dan Alexa pun benar-benar penasaran dengan apa yang dilakukan William. Perlahan, tubuh pria itu mengeluarkan asap. Dia yang sudah tidak tahan dengan rasa sakitnya pun menyerah, meminta ampun pada William, dan akan membuka mulut tentang dalang nomor 1. Namun, sangat disayangkan, William tetap berada di pendiriannya, yang hanya memberikan kesempatan 1 kali. Tubuh pria nomor 2 meledak, hanya menyisakan bajunya saja, dan dia telah menjadi abu. Vivian yang melihat William bisa membuat orang menjadi abu dalam sekejap pun sangat terkejut. Begitu juga dengan Alexa, yang belum pernah melihat kejadian seperti itu. William yang terus ditatapi oleh mereka berdua dengan kagum pun berkata, "Jangan menatapku seperti itu. Aku jadi malu. Bagaimanapun juga, aku harus bisa melindungi diriku sendiri." Kau memikirkan perlindungan diri sendiri? Kau nggak mencelakai orang lain aja udah bagus. William, apakah bubuk obatnya masih ada? Aku mau. Aku bisa membayarnya. Enggak, bubuk obat itu terlalu mengerikan. Kau nggak akan bisa mengontrolnya. Dasar pelit. Alexa, terima kasih. Sesuai kesepakatan, aku akan mentransfer hadiah uangnya padamu. Dengan hubungan kita, untuk apa memikirkan itu semua? Aku nggak mau hadiah uangnya. Sebagai hadiahnya, bawa aku keliling di perusahaanmu aja. Boleh? Cewek ini pernah menyelamatkan nyawaku. Bahkan kalau dia punya niat lain, aku juga sulit untuk berwaspada terhadapnya. Sepertinya aku nggak sepenting Alexa bagi William. Singkat cerita, sampailah mereka di perusahaan William. Di lantai bawah, terlihatlah Yuli, yang baru keluar dari perusahaan. Yuli yang melihat William bersama macam dan rubah pun terkejut. Begitu juga dengan William yang tidak tahu kenapa Yuli bisa ada di perusahaannya. Padahal sebelumnya Yuli sudah bilang bahwa dia akan pergi ke perusahaannya untuk berdiskusi dengan Keti. Yuli yang melihat Vivian masih biasa saja, karena dia tahu Vivian emang sering mengganggu William, tapi tidak dengan Alexa. Yuli bertanya-tanya, kenapa Alexa bisa datang ke sini tanpa rasa bersalah? Alexa langsung tutup poin dan berkata bahwa dia hanya ingin berjalan-jalan dan mengunjungi pacarnya. Yuli yang mendengar perkataan itu langsung menatap sinis ke arah William dan mengucapkan selamat pada mereka berdua.
William yang sudah memahami Yuli pun berkata dalam hati. Semakin singkat perkataannya, maka semakin marahlah dia. Karena takut masalah semakin panjang, William pun berencana mengalihkan topiknya. William mengajak mereka bertiga untuk menraktir mereka makan bersama. Vivian yang tidak ingin ketinggalan pun langsung menggandeng William dan mengajak mereka untuk naik taksi bersama-sama. Mendengar ide gila dari Vivian, membuat William memiliki firasat buruk. Tapi untungnya, Yuli nggak tertarik pada ide gila Vivian. Hal itu membuat William sedikit lega dan memilih ikut dengan Yuli. Sedangkan Vivian dan Alexa memilih untuk naik taksi sendiri-sendiri. Sebenarnya, aku nggak mau pergi. Kenapa? Kau mau membiarkan mereka merebut cowokmu? Itu urusanmu sendiri. Jangan melibatkanku. Yuli, semakin memperlakukanku sebagai cowok bukan rekan bisnis. Ini bagus. Urusanku adalah urusanmu juga. Aku rasa kau harus ikut. Aku udah pernah bilang, Alexa bukan orang yang sederhana. Kau nggak seharusnya mengungkapkan terlalu banyak hal di hadapan mereka. Kalau mau membunuh seseorang, nggak harus dilakukan secara terang-terangan. Kau peduli padaku? Aku hanya nggak mau perusahaan hancur di tanganmu. Tenang aja, aku tahu batasan. Dia selalu bermulut tajam padahal hatinya lunak. Dia peduli padaku tapi nggak mau mengaku. Singkat cerita, mereka pun sudah sampai di sebuah restoran dan sudah memesan makanan. Namun keadaan sangat kacau, Yuli dan Vivian hanya menjadi penonton dari aksi genit Alexa. William yang mulai risih meminta Alexa untuk bertukar tempat duduk dengan Yuli. Namun dia tidak mau dan memilih tetap duduk di sebelah William. William pun geram dan malu. Dia meminta Alexa untuk tidak sedekat itu dengannya. Mendengar kata malu, Alexa pun bertanya-tanya. Dan situasi pun menjadi hening. Melihat mereka bertiga diam saja, William pun mencoba untuk membuka topik. Dia membicarakan makanan yang ada di restoran itu, namun mereka tetap mengabaikannya dan gak memperdulikannya. Yuli, aku lupa mengucapkan selamat padamu. Untuk apa? Apa karena aku diusir dari perusahaan keluargaku? Kalau aku bisa bekerja sama dengan klinik kecantikan Kahlis, aku juga akan rela diusir dari keluargaku. Hah, apa maksud Vivian? Apakah dia iri? Benar. Kalau bisa kerja sama dengan klinik kecantikan Kahlis diusir pun juga nggak apa-apa. Aku sebagai pacarnya pun nggak punya kesempatan seperti itu. Nona Yuli beruntung banget. Keluargamu juga banyak membantu. Kau mau cari masalah? Astaga, apa maksud Alexa? Dia merasa dipecatnya Yuli hanyalah sandiwara keluarga Orlando untuk mendapatkan belas kasihan dariku. Enggak, aku nggak boleh berpikir seperti itu. Yuli layak untuk kupercaya. Hah, Alexa terlihat seperti sedang bertanya pada Yuli. Padahal itu sengaja agar didengar oleh William. Alexa agresif banget. Menonton mereka bersaing juga cukup seru. Lagi pula, nggak ada hubungannya denganku. Ayo cepatlah berantem. Jangan bicara tentang Yuli dulu. Alexa, terima kasih atas bantuanmu. Aku akan memberikan hadiah yang kujanjikan. Karena kau nggak mau hadiah uang, aku akan berikanmu hak penjualan pil pincai di Rakarta aja. William, kau udah berjanji agar hak penjualan di wilayah utara diberikan padaku. Kenapa sekarang diberikan pada orang lain? Kalau enggak kita diskusikan lagi aja. Diskusikan apa? Hanya memberi pacar hak penjualan aja? Emangnya perlu didiskusikan dengan cewek lain? Nona Vivian, seharusnya kau mengucapkan selamat padaku. Dasar Alexa, berani-beraninya berebut denganku. Iya, selamat Nona Alexa. Nona Vivian, seharusnya kaulah yang beruntung. Pacarku menyerahkan proyek pembangunan gedungnya denganmu. Aku nggak dapat apa-apa. Itu adalah proyek senilai 10 miliar rem lebih. Aku iri banget. Mau acting lagi? Alexa, kau jangan meremehkanku. Benarkah? Kalau kau berkata seperti itu, aku juga nggak boleh merebutnya darimu. Bagaimana kalau kita bertukaran? Gak perlu. Pembangunan bukanlah keahlian keluarga Sarden. Biarkan keluarga Atmojo aja yang urus. Setahuku perusahaan pembangunan keluarga Sardon sangat terkenal di Rakarta. Nona Alexa, jangan terlalu rendah hati. Bisa-bisanya Yuli membantu Vivian. Bukankah mereka musuh bebuyutan? Apakah mereka setakut itu dengan Alexa sampai harus bekerja sama? Itu hanya reputasi biasa. Mana mungkin bisa dibandingkan dengan keluarga Orlando. Nona Alexa, terlalu rendah hati adalah semacam bentuk nggak menghormati orang lain. Sepertinya masih ada banyak hal yang perlu dipikirkan kembali. Ketiga cewek ini terlihat sangat sopan, padahal sebenarnya sangat agresif. Padahal mereka mau berantem, tapi mereka bahkan gak mengatakan kata-kata kasar. Menakjubkan banget. Kalian lanjutlah mengobrol, aku mau pergi membayar dulu.
Lain kali aku nggak akan mau makan bersama 3 cewek ini lagi. Hah, mengerikan banget. Sayang, kau yang mengumpulkan kami, sekarang malah mau kabur. Hal seperti ini seharusnya nggak pantas kan? William, kabur adalah tindakan yang gak bertanggung jawab. Dudu. Baiklah. Astaga, aku nggak mau melihat mereka bertiga bertengkar. Seseorang tolonglah aku. Hah, berkat William kami jadi punya kesempatan untuk bisa bicara sedekat ini. Ini perjamuan yang bagus. Sayang, benar gak? Dekat. Dekat apanya? Kalian saling menyerang dari tadi dan sudah hampir bertengkar. Aku yang jadi pusing karena kalian. Ya Tuhan, apa salahku sampai harus makan dengan ketiga cewek ini? Membosankan. Aku pergi duluan. Akhirnya selesai. Hehe, sudah mulai malam. Aku juga perlu tidur. Sampai jumpa. William, kau meninggalkanku begitu saja? Kau tega melihatku berjalan sendirian di malam hari? William, mana boleh membiarkan pacarmu berjalan sendirian di malam hari? Bagaimana kalau ada orang yang jahat? Astaga, sudah menindasku begitu lama pun masih belum puas. Sekarang Yuli udah pergi, aku bisa menghadapi kalian berdua. Jangan bilang begitu. Mana mungkin aku tega meninggalkan kalian berdua. Baiklah, selanjutnya kita akan pergi ke hotel dan memesan ranjang king size. Aku akan melindungi kalian dari dekat semalaman dan memberi kalian layanan yang paling intim. Kesempatan sebagus ini diberikan pada Nona Vivian aja. Bagaimanapun juga, kita adalah pasangan yang polos. Enggak, itu untuk Nona Alexa aja. Bukankah pasangan emang seharusnya melakukan hal seperti itu? Aku nggak sanggup. Aku Ada tiba-tiba urusan teringat mendesak keran di air belum perusahaan. dimatikan. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Haha, masih berani melawanku? Asal kalian tahu, nggak ada yang lebih nggak tahu malu dariku. Keesokan harinya pun tiba. Sin berada di sebuah restoran di suatu tempat di Gemarang. Terlihatlah Wynonna yang sudah ada di restoran bersama beberapa teman-temannya. Hari ini adalah hari ulang tahun Wynonna, namun sayangnya dia terlihat sedih karena William belum kunjung datang. Karena melihat restoran yang biasa-biasa aja, satu cowok yang suka pada Wynonna pun memberi saran untuk pindah ke restoran bintang 5 milik pamannya, supaya acaranya menjadi meriah. Dengan sedikit senyum, Wynonna pun menolaknya dan mengatakan restoran ini sudah jauh dari cukup untuk membuatnya senang. Lex Grudo, kau merasa hebat karena pamanmu punya hotel? Wynonna juga gak mengundangmu ke ulang tahunnya. Kau sendiri yang datang dengan gak tahu malu. Udah gitu kau malah cerewet banget. Menyebabkan banget. Aku juga teman sekolah Wynonna. Kenapa aku gak boleh datang? Sudahlah, ayo makan. Aku sudah lapar. Enggak, aku masih menunggu seseorang yang sangat penting. Siapa yang sepenting itu sampai harus kutunggu? Begini saja, sambil menunggu. Bagaimana kalau kita memberikan hadiah dulu? Aku sudah berpikir lama banget untuk memilih hadiah Wynonna. Lindsay pun memberikan hadiahnya pada Wynonna. Dan begitu juga dengan teman-temannya. Dengan senang Wynonna pun menerima semua hadiah yang diberikan. Lex Grudo juga memberinya hadiah. Namun dia meminta Wynonna untuk membukanya sekarang dan memastikan Wynonna akan terkejut melihatnya. Wynonna pun segera ingin membukanya. Namun, tiba-tiba William datang dengan mengucapkan selamat ulang tahun pada Wynonna. Kedatangan William membuat Wynonna begitu senang dan begitu pula dengan Lindsay. William yang melihat Lindsay pun menyapanya dengan senyuman. Mendengar William yang telah mau bicara padanya, Lindsay pun merasa senang hingga terharu. Lex Grudo masih belum tahu siapa William. Temannya pun menjelaskan bahwa itu adalah orang yang disukai Wynonna. Temannya meminta Lex Grudo untuk menyerah dan berhenti mengejar Wynonna. Lex Grudo yang tidak terima pun ingin menunjukkan kepada William apa itu pria berkualitas. Dengan percaya diri, dia pun menyuruh Wynonna untuk membuka hadiah darinya. Wynonna yang sungkan dengan William pun menatap William dengan ekspresi bingung. William yang paham apa maksud Wynonna pun menyuruh membuka hadiah itu. Wynonna pun membukanya. Dan ternyata di dalamnya ada sebuah kalung platinum yang dilengkapi dengan berlian. Melihat hadiah itu, teman-teman Wynonna pun kagum dan mengakui kekayaannya Lex Grudo. Wynonna yang merasa hadiah itu terlalu mahal pun ingin mengembalikannya. Namun Lex Grudo menolaknya dan bersikap sombong dengan menyuruh Wynonna untuk membuangnya jika dia tidak suka dengan hadiahnya. William pun menasihati Wynonna. William meminta Wynonna untuk menerima hadiah itu karena itu hanyalah sebuah hadiah ulang tahun yang biasa diberikan antar teman sekolah. Lex Grudo yang telah memberikan hadiah yang cukup mahal pun merasa bahwa Wynonna akan senang. Melihat bangku di sebelah Wynonna masih kosong, Lex Grudo merasa pede dan sudah merasa pantas untuk duduk di sampingnya Wynonna. Sambil berjalan,
Lex Grudo berlagak seperti pemimpin yang menyuruh mereka semua untuk duduk dan makan. Setelah itu, Lex Grudo mengumumkan bahwa nanti malam dia akan membawa semuanya ke Istana Emas. Karena terlalu banyak bicara, Lex Grudo pun baru menyadari bahwa kursi di sebelah Winona telah diduduki oleh William. Mendengar perkataan Lex Grudo, William pun menyanjungnya dan meminta ikut pada tujuan selanjutnya. Dengan senyuman terpaksa, Lex Grudo pun mengizinkan William, walaupun sebenarnya Lex Grudo sangat kesal pada William. William menanyakan kelulusannya di sekolah. Winona pun mengatakan bahwa semua siswa lulus dengan baik. Dan selanjutnya Winona akan mempelajari hal-hal tentang menanam dan akan bisa membantu William setelah lulus. Mendengar penjelasan Winona, William pun memuji kebaikannya. Lex Grudo yang melihat William terus berdekatan dengan Winona pun menjadi kesal. Dan dalam hati, dia menghina William sebagai pria miskin karena nggak memberikan hadiah apapun pada Winona. Semakin dipikirkan, semakin tidak tahan. Lex Grudo pun menanyakan hadiah yang akan diberikan oleh William pada Winona. William pun berkata untuk tidak buru-buru karena hadiahnya masih di dalam perjalanan.